Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya bersama dengan petugas medis rumah sakit dengan instansi tersebut. Jadi di sini mungkin nanti saya akan bercerita tentang sedikit kehoror-hororan di rumah sakit dengan Mbak Ayu, petugas medis rumah sakit. Sudah bekerja berapa lama di rumah sakit? Kira-kira 3 tahunan inilah. 3 tahun, berarti sudah lama sekali tuh. Pasti banyak kejadian dan kehororan yang dialaminya. Jadi kan mungkin nanti selama 3 tahun itu mungkin ada keganjalan atau kelihatan tidak sengaja, tapi memang itu tidak disengaja banget. Jadi pengalaman kehororannya gitu loh, bisa diceritakan mungkin? Ya bisa jadilah pada awal-awalnya mungkin masih tahap perkenalan kali ya, masih adaptasi sama tempatnya ya, mungkin sebagai pendatang orang baru kan yang udah lama tinggal di situ merasa terganggu. Ini siapa ya gitu. Kok ya, tiba-tiba di sini gitu? Ya awal-awalnya ya dikasih perkenalan lah cara-caranya gitu. Nggak diganggu. Perkenalan dari sananya gimana? Contohnya yang Ya. dialami aja. Pernah satu ketika tuh malam jam berapa ya, 1:30 tuh ada salah satu lorong kan emang gelap Ya biasalah rumah sakit. iya, tapi itu gak ada pintunya, cuma ditutup kayak apa ya, Korden. gitu. Cuma pas lewat saya mau naik lift tuh kok kayak ada suara buka lawang ngek gitu 2 kali lagi ngek, akhirnya tak samperin, nggak ada orang, nggak ada pintu kan, tuh cuma lorong lurus aja gelap tuh. Terus yang keduanya pas sampai ruangan, kok pintu itu goyang ya, padahal kan nggak ada AC, nggak ada angin ya, karena posisinya ruangan itu kosong. Itu pintu tuh kayak, ya aku 2 kali sih itu diganggu di pintu, dibuka ngek ngek gitu. Tapi beneran memang nggak ada pintu ya? Terus Terus berjalannya ke sini, tambah dikenal sama orang sana apa tambah diganggu atau bagaimana? mungkin aku udah terbiasa kali ya, jadi iya. gangguan-gangguan seperti itu ya wajar lah. Tapi memang berani sih. Kalau saya sendiri di rumah sakit seperti itu, kalau dengar suara pintu kebuka sendiri atau suara orang jalan pasti lari lah. Tapi memang berani ya. Jadi mungkin di rumah sakit itu kan setiap bangunan atau bagaimana kan mesti ada penunggunya lah. Nah Pasti itu ada. saling menghormati aja ya. Pasti ada. Tapi pernah melihat atau yang serem-serem lagi gitu setelah dari perkenalan atau sambutan dari sana? Ya pernah lah, adalah itu satu ketika pas aku mau datang ke Apotek rumah sakit? ya Atau pas apotek rumah sakit? ya masih di lantai 2 kan, saya masih di lantai 2 iya. nih, tapi posisinya kan muter. Cuma pas ada di lorong, namanya rumah sakit di situ kan jam 10 malam ke atas sudah nggak ada orang ya, sepi. Tidak ada aktivitas. Ya, pokoknya itu aktivitas tuh sekitar jam 12 sampai jam 1-an itulah. Itu pasti ada lah. Aku jalan sendirian, ya, entah itu di ujung pojok mata sini, ya nggak tahu ya itu beneran apa enggak, kayak ada yang lewat gitu. Bayangan atau putih-putih atau Ya nggak tahu itu orang apa, bayangan aja lewat, tapi cuma terlihat di pojokan mata, nggak berani nengok gitu, takutnya nanti cilugan. Tapi memang di rumah sakit seperti itu ya ada seremnya, ada menyedihkannya lah. Ya pasti banyak lah, apalagi posisi saya kan juga di kayak namanya ruang ICU kan udah tempat yang orang-orang, tempat-tempat malaikat berkumpul untuk menjemputnya Pak. Iya. Terus di bagian ICU ya, mungkin itu adalah ruangan yang paling agak ditakutin kan, ditakutin semua, mau pasien ataupun keluarga dari pasien. Nah di situ kan di ruangan itu pernah nggak ada kejadian yang aneh atau bagaimana? Ya banyak lah, apalagi pas ketika ada hari itu ada satu pasien meninggal pada hari itu kan, katanya
Jawa kalau belum 7 hari apa 40 hari kan masih di situ ya rumahnya. Oh iya. Jadi dia kadang ya sering ya udah lewat aja karena udah biasa kan jadinya oh ya itu ya. Jadi sudah saling paham lah. Iya. Sebagai tenaga medis di rumah sakit. Nah, jadi kan kemungkinan besar menangani korban. Nah, jadi korban yang paling parah atau paling mengerikan yang ditangani selama 3 tahun ini. Korban kecelakaan mungkin bisa jadi yang Jadi yang parahnya gimana? korban amputasi. Oh, Terus kayak luka-luka yang udah memang sudah luka yang udah serius gitu. Kalau mungkin orang awam kayak gitu kok ngeri ya gitu. Jadi ada nggak ada kakinya, nggak ada tangannya. Jadi ya udah gitu. berarti mungkin habis kecelakaan terus kakinya nggak ada, Iya, tangannya nggak ada. Gitu. ada pernah yang ada separuh badan itu doang karena korban laka lantas juga. Tapi tetap ditangani. Iya mau tidak mau. Mau tidak mau harus ditangani. Pak. Iya. Sebagai tenaga medis harus bertanggung jawab. Terus di sini kan Mbak Yu sendiri suka naik gunung. Mungkin dari naik gunung tersendiri ada nggak yang hal-hal yang janggal ataupun aneh tapi itu kelihatan tidak dibuat-buat gitu. Entah itu suara, entah itu bau atau bagaimana. Pasti ada lah yang namanya naik gunung kan di alam bebas ya. Iya. Pasti setiap tempat kan ada penghuninya. Ya. Jadi kita sebagai pendatang ya nggak tahu yang punya rumah itu merasa terganggu atau tidak kan kita juga nggak tahu. Tapi ya awalnya kita permisi dulu, minta izin dulu. Kalau kayak gitu mah sering ya lihat-lihat gitu namanya di gunung kan. Tapi pernah lihat apa sih dulu? Sosok apa ya paling menakutkan tuh aku pernah lihat sosok Hitam. bungkusan putih gitu waktu Oh. naik ke Ungaran. Itu yang aku paling inget. Aduh kan Di Ungaran Ungaran? iya itu Ya, mawar. iya mawar ya itu Itu terlihat di pos. udah mau Iya. puncaknya Oh, udah mau sih puncak ya kan di puncak masih banyak pohon Iya, dan ya pohon pas hijau. zaman aku naik dulu belum ada seramai sekarang seviral sekarang naik gunung itu kan belum, jadi ya mantra keluar semua. Ya, berdoa gitu sih. Tapi tidak memungkiri memang di gunung itu nggak di gunung cuma di gunung sih, semua tempat tidak memungkiri pasti ada banyak penunggunya. Jadi kalau memang mau mendaki lah paling tidak menghormati tuan rumahnya sana lah, nggak neko-neko. Tapi kalau suara di gunung pernah Sering lah itu suara hewan atau suara apa? kayak suara burung tapi itu kayak suara orang gitu. Teriak apa tertawa teriak? Iya teriak. Kedua tuh di Andong, pas di Andong ada acara camp kan, ada acara salah satu ulang tahun anniversary satu komunitas gitu ya. Ya. Naik Andong tuh sampai 3 kali. Jadi naik di jalur ya udah pada jalurnya dari base camp naik pada jalurnya, cuma pas sampai di jalan kok banyak rumput-rumput tapi itu bukan jalur ternyata sampai atasnya. Disasar. Terus Itu subuh sih jam 4-an. Habis itu nyari jalan di sela-sela kok sampai depan buntu, akhirnya balik Turun lagi kan. lagi. Iya turun lagi balik ke tempat semula. Habis itu coba cari jalur lain, sama juga semak-semak sampai atas kok masih sama. Buntu, Iya buntu. keduanya itu iya masih buntu. Balik lagi jalan yang kita lewatin kan otomatis jalannya harus kebuka Iya, ya udah kebuka betul. ya itu Banyak balik orang. lagi Tempat yang seperti sama. semula, seperti kita nggak bekas tempat lewat lagi. Nah habis itu naik lagi lah ketiga, teman belakang nggak sengaja tasnya ditarik jatuh. Loh kenapa? Kayak ada yang narik, udah 3 kali turun balik lagi ke base kan nggak jadi Nggak jadi naik. naik. Nggak jadi. berarti sempet Iya disasar. Via mana? Sawit. via sawit. Tapi kan kalau memang via sawit itu kan udah rame tau. Sebenarnya sudah Rame cuma jalannya juga udah lebar udah gitu, tapi
memang Ini mungkin pada ada waktunya ya kan pada- ngepasin mau subuh jam 4 itu jam 4 pagi mau summit kan ceritanya. mau tektokan ke Iya. atas. Berarti Ternyata mungkin peralihan dari malam ke pagi itu banyak gangguan-gangguan lah. Ya mungkin itu jadikan pengalaman sih. Jadi nanti untuk kedepannya nggak sepagi itu untuk mengejar sunrise. Akhirnya nggak jadi naik puncak. Jadi dari 3 kejadian itu ya udah pulang balik ke base camp nggak jadi naik lagi. Jadi sempat disasarkan dengan Iya, dan herannya tuh kita udah biar alang-alang itu cuma pulang tuh kok nggak ada bekas jalur yang kita lewatin itu udah Terus balik lagi. normal gitu. Oh, balik lagi alang-alang gitu tuh terus. Tapi itu berapa orang sih? 6. 6 orang. Tapi itu sempat ditarik ke belakang ya? Pas naik yang ketiga pas mau pulangnya itu Pas temen yang paling belakang itu yang ditarik tasnya Jatuh. itu jatuh. Kirain ya kesandung atau apa ya, ternyata dia bilang kayak ada yang narik, cuma pas di atas tuh kita nggak berani mengucapkan, Iya. berani bilang baru sampai bawah ceritain itu. biasanya gitu sih. Di atas nggak mungkin menceritakan hal yang begituan, tapi setelah sampai turunnya di bawah baru bercerita. Ternyata ada suara gitu, kirain kan kayak burung gagak atau Oh, burung iya. apa gitu kan juga suaranya gitu, tapi kayak suara orang gitu. Iya sih kurang. Bener. Sampai segitunya berarti ya. Itu bener-bener terjadi sampai 3 kali nyasar di jalan yang buntu dan pulang itu udah bener-bener nggak ada jalan pulang lagi, harus biak alang-alang. Terus untuk yang lain, gunung lain Yang lain mana ya? Belum sih. belum ya. Jangan lah. Tapi itu memang jadikan pengalaman lah. Kalau memang di gunung ya kita bertamu sewajarnya tamu, nggak neko-neko. Karena kayak saya kebanyakan sih kalau naik mah pagi apa siang ya, jarang Oh, malam. jarang malam. Jadi pulang pun ya jarang malam, paling mentok tuh jam 4 jam 5 udah sampai bawah. Tapi kan kemarin dari saya pribadi itu ke Gunung Lawu kan, ke Gunung Lawu. Nah di situ kan di pos 4 itu kan banyak apa ya, dibilang banyak hantunya, saya juga nggak melihat hantu. Tapi dari sana pihak base campnya itu di pos 4 itu sangat dilarang untuk buat camp atau buat tempat peristirahatan yang bermalam di situ gitu loh. Nah di situ itu pas waktu pulang sore kan dari Sabana 5 itu jam 2an itu. Nah terus pulang nyampe di pos 4 itu jam berapa ya? Jam 4an kayaknya, udah sore lah. Nah di situ itu teman saya mendengar orang nyinden dan suara gamelan lah. Nah itu kan Kayaknya tuh kayak pasar setan itu ya. yang bisa jadi, soalnya saya juga diceritain itu waktu turun, waktu di base camp. Jadi saya juga nggak ngeh kalau di pos 4 itu rame, banyak orang nyinden dan ada suara gamelan itu. Mungkin itu apa ya kalau Tanda gitu? kali ya. Pertanda kita buat disuruh hati-hati. Oh, Kita disuruh kalau ngasih tanda mereka itu ada gitu. oh berarti bahwa mereka menunjukkan bahwa mereka itu ada, tapi jangan sampai mengganggu lah. Cukup itu. Terima kasih dari Mbak Ayu Ya, sudah sama-sama. cerita pengalaman tentang kejadian di rumah sakit, gunung. Dia juga suka puncak. Kalau memang dari teman-teman ingin naik gunung bisa IG saya IG-nya apa? Ayu Karisma _HM. Nah nanti ditulis di deskripsi. Nanti kalau memang ini tenaga medis Iya, siapa tahu bisa nanjak bareng. ya. Nah itu mungkin cukup itu dari saya mengucapkan terima kasih. Saya Bujik, Saya Ayu Karisma. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.